Malam itu, langit di atas Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, terlihat seperti kanvas hitam yang tak berujung. Tak ada bintang yang bersinar, hanya awan kelabu tebal yang menutupi cahaya bulan. Udara dingin menyelimuti daerah tersebut, membuat orang-orang memilih tinggal di rumah, menghindari jalan-jalan sepi yang dipenuhi bayang-bayang misterius. Di ujung desa, berdiri sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Pabrik gula itu dulunya sumber kebanggaan masyarakat Tulangan. Namun, seiring waktu, mesin-mesinnya mulai berkarat, dinding-dindingnya retak, dan pintu-pintunya rapuh dimakan usia. Pabrik itu kini hanya menjadi monumen sunyi yang menyimpan banyak cerita kelam. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan penduduk setempat adalah tentang rintihan kuntilanak yang konon menghantui tempat itu. Kuntilanak. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun merinding. Banyak satpam yang pernah ditugaskan menjaga pabrik itu melarikan diri karena ketakutan. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan wanita di tengah malam, ada yang melihat sosok putih melayang di antara mesin tua, bahkan ada yang mengalami hal-hal aneh seperti lampu tiba-tiba mati atau bau anyir darah yang tiba-tiba menyengat. Semua pengalaman itu membuat pemerintah daerah memutuskan untuk mengubah sistem penjagaan. Shift pagi hingga sore hari, terdiri 5 satpam yang bertugas. Sementara, untuk shift sore hingga pagi hari, jumlah satpam diperbanyak menjadi 7 orang. Harapan pemerintah daerah, dengan jumlah yang lebih banyak, para satpam akan merasa lebih aman dan bisa saling menjaga satu sama lain. Namun, teror tetap berlanjut. Bahkan, semakin intens. Setiap malam, selalu ada sesuatu yang terjadi di pabrik tua itu. Suara-suara aneh, bayangan misterius, dan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan akal sehat. Beberapa satpam bahkan mengundurkan diri serempak, karena tidak tahan dengan suasana mencekam, yang terus-menerus menghantui mereka. Tapi malam itu, ada seorang pemuda bernama Bayu Suryopati, yang baru pertama kali bertugas sebagai satpam di pabrik itu. Bayu masih muda, baru berusia 23 tahun. Dia bukan orang asli Tulangan, melainkan pendatang dari kota kecil di Jawa Barat. Dengan rambut ikal yang agak berantakan, dan tubuh yang kurus tapi tegap, dia tampak seperti anak muda biasa yang sedang mencari pengalaman hidup. Bayu bekerja di pabrik itu, karena butuh uang untuk membantu ibunya yang sakit-sakitan. Meski tahu reputasi pabrik itu sebagai tempat angker, dia tetap menerima pekerjaan ini. Apa sih yang perlu ditakutkan dari hantu? Toh, kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak bakal ganggu kita, katanya saat wawancara kerja. Bayu masuk ke dalam shift malam dengan jadwal piket mulai jam 7 malam hingga 7 pagi. Malam itu, dia bertugas bersama 6 satpam lainnya, yaitu Hadi Satyagung, Slamet Karyadi, Agus Budianto, Rudi Anwar, Arif Sujarwo, dan Randu Aluyo. Keenamnya merupakan satpam yang sudah cukup berpengalaman, kecuali Bayu sebagai tenaga satpam baru. Saat pertama kali masuk ke pos jaga, Bayu disambut dengan tatapan skeptis dari rekan-rekannya. "Kamu yakin mau kerja di sini, anak muda?" tanya Hadi Satyagung, salah satu senior di tim. "Ini tempat nggak sembarangan loh." Bayu hanya tersenyum tipis. "Saya nggak takut, Pak. Lagian, saya cuma kerja kayak biasa aja. Apa bedanya sama jaga malam di tempat lain?" Jawaban itu membuat Hadi menggeleng pelan. "Nanti kamu bakal tahu sendiri. Yang penting, kalau nanti malam kamu melihat atau dengar apa-apa, langsung kabur ke pos jaga ya. Jangan nekat." Bayu mengangguk, meski dalam hati dia merasa ragu. Apakah benar ada sesuatu yang begitu menakutkan di pabrik ini? Ataukah ini hanya mitos yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang? Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, waktunya Bayu mulai patroli. Ia memutuskan tidak mengikuti teman-temannya yang langsung berkumpul di pos jaga.
Sebagai orang baru, dia ingin menunjukkan keseriusannya bekerja. Dengan lampu senter di tangan, ia mulai berkeliling area pabrik. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya, suara angin yang menerpa dedaunan membuat suasana semakin sunyi. Langkah-langkah Bayu bergema di lorong-lorong pabrik yang kosong. Lantai betonnya retak di beberapa bagian, dan dinding-dindingnya dipenuhi lumut hijau yang lembab. Di sisi kanan dan kiri, mesin-mesin tua yang sudah tak berfungsi lagi, seperti patung raksasa yang mengintimidasi. Bayu mencoba fokus pada pekerjaannya, memeriksa setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Ada sesuatu yang aneh di udara malam itu. Seperti ada sesuatu tak kasat mata yang mengamati setiap gerakannya. Bayu berusaha mengabaikan perasaan itu. Mungkin cuma sugesti aja, gumamnya pelan. Tiba-tiba, lampu senter di tangannya mulai redup. Bayu menggoyang-goyangkan lampu itu, berharap cahayanya kembali terang. Tapi alih-alih menyala lebih terang, lampu itu malah mati total. Seketika, kegelapan menyelimuti sekitarnya. Bayu merasa napasnya tersengal-sengal. Dia mencoba menenangkan diri. Tenang, Bayu. Ini cuma lampu rusak. Gak ada yang aneh di sini. Dia mulai meraba-raba dinding di sekitarnya, berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu. Namun, di tengah kegelapan, dia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti isak tangis seorang wanita. Awalnya, Bayu berpikir itu hanya angin yang bertiup melalui celah-celah dinding. Tapi semakin dia mendengarkan, semakin jelas suara itu terdengar. Tangisan itu penuh kesedihan, seolah-olah datang dari seseorang yang sangat menderita. Jantung Bayu mulai berdebar kencang. Dia mencoba bergerak maju, berharap bisa menemukan sumber suara itu. Tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kakinya. Akhirnya, dia berhasil sampai di ujung koridor. Di sana, dia melihat sesosok bayangan putih berdiri di dekat jendela besar yang pecah. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bayu merasa tubuhnya membeku. Dia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Bayu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Dia ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Wanita itu tiba-tiba menghilang, secepat kilat. Bayu berkedip beberapa kali, mencoba memastikan apakah dia benar-benar melihat sesuatu atau hanya halusinasi. Tapi suara tangis itu masih terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Siapa di sana? Teriak Bayu akhirnya, suaranya gemetar. Ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis yang terus bergema di sekitarnya. Bayu akhirnya memutuskan kembali ke pos jaga. Dia berlari sekuat tenaga, melewati lorong-lorong gelap yang terasa semakin panjang. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika dia sampai di pos jaga, dia menemukan teman-temannya sedang duduk dengan wajah pucat. Bayu, kamu gak apa-apa? Tanya Agus dengan nada khawatir. Bayu mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Aku melihat sesuatu di sana, katanya terbata-bata. Ada wanita. Semua orang di pos jaga langsung terdiam. Hadi menghela napas panjang. Nah, kan. Aku udah bilang, jangan nekat jalan-jalan sendirian di situ. Itu pasti si kuntilanak. Bayu menatap mereka dengan mata melebar. Kuntilanak? Seriusan ini, Pak? Rudi mengangguk. Iya, Dik. Itu kuntilanak. Sudah banyak yang ngelihat dia. Katanya, dia nggak cuma nampak, tapi juga bikin orang-orang hilang ingatan atau bahkan mati. Bayu merasa tubuhnya semakin lemas. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, malam ini adalah awal dari petualangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Halo para sahabat Album Misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini,
sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Bayu duduk di sudut pos jaga, tubuhnya masih gemetar meski sudah berada di antara rekan-rekannya. Lampu neon di langit-langit ruangan berkedip-kedip tak menentu, seolah-olah ikut merasakan ketegangan yang melingkupi suasana. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada biasanya, meskipun tidak ada angin yang masuk. Semua orang tampak tegang, beberapa dari mereka memilih diam sambil sesekali menatap ke arah pintu pos jaga dengan waspada. "Jadi, kamu benar-benar melihat dia?" tanya Agus, suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Dia adalah salah satu satpam senior, yang sudah bertugas di pabrik ini selama hampir 5 tahun. Meski sering mendengar cerita-cerita mistis tentang kuntilanak itu, ia belum pernah melihatnya secara langsung. Setidaknya itulah yang dikatakan kepada Bayu. "Iya," jawab Bayu dengan suara bergetar. Dia kayak wanita biasa, tapi matanya kosong banget. Kayak gak ada jiwa di situ." Hadi menghela napas panjang. Ia menyalakan rokok kreteknya, dan menarik asap dalam-dalam sebelum berkata, "Nah, itu dia. Kuntilanak itu emang begitu. Dia nggak cuma muncul buat ngerjain orang. Ada sesuatu yang dia mau, tapi kita nggak tahu apa." Bayu menatap Hadi dengan wajah bingung. "Maksudnya, Pak?" Rudi yang duduk di samping Hadi, menjawab dengan nada serius. "Katanya sih, dia nggak cuma hantu biasa. Dia korban pembunuhan. Konon, dia mati di pabrik ini. Mungkin dia nyari keadilan atau balas dendam sama orang-orang yang ngerjain dia." Bayu merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Dia mencoba menenangkan diri dengan meneguk segelas air mineral yang tersisa di meja. "Tapi kenapa dia muncul ke aku? Aku kan baru pertama kali kerja di sini." Semua orang saling pandang, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawaban yang tepat. Akhirnya, Arif yang paling pendiam, angkat bicara. "Kadang-kadang, hantu tuh bisa ngesensing kalau ada orang yang bisa dipercaya. Mungkin dia ngerasa kamu bisa bantu dia." Bayu tertegun. "Bantu? Bantu gimana, Mas?" Randu yang duduk di pojok ruangan, menyela dengan nada datar. "Kalau kamu bisa bantu dia, mungkin dia bakal tenang. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya siap-siap aja dapat teror tiap malam." Bayu merasa seperti ditarik ke dalam dunia yang sama sekali asing baginya. Dia hanya seorang pemuda biasa yang mencari nafkah, bukan paranormal atau orang yang punya kemampuan supranatural. Namun, entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada sosok wanita misterius itu. Tangisan wanita itu masih terngiang di telinganya, seolah-olah meminta pertolongan. Setelah percakapan itu, suasana di pos jaga menjadi semakin sunyi. Beberapa satpam mulai bermain kartu, untuk mengalihkan pikiran mereka dari ketegangan, sementara yang lain memilih tidur di kursi panjang yang tersedia. Bayu sendiri tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang ke peristiwa tadi malam. Apakah wanita itu benar-benar hantu? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh imajinasinya sendiri? Dia memutuskan keluar sebentar dari pos jaga, hanya untuk menghirup udara segar. Malam itu semakin larut, dan kabut tipis mulai menyelimuti area pabrik. Bayu berjalan pelan-pelan di sekitar halaman depan, lampu senter barunya menyala terang. Dia berusaha tetap waspada, meskipun rasanya sulit untuk benar-benar tenang, setelah pengalaman tadi. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Bayu langsung berbalik, lampu senternya menyapu kegelapan.
Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan pohon tua yang bergoyang pelan karena angin. "Hei, ada orang?" panggil Bayu, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat. Bayu merasa napasnya mulai tersengal. Dia mundur perlahan, berusaha kembali ke pos jaga. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. "Tolong aku." Bayu membeku. Suara itu sangat dekat, seolah-olah datang dari sampingnya. Dia berbalik cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, kali ini dia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Di bawah pohon besar di halaman belakang, ada sesosok wanita berambut panjang duduk dengan tubuh bergetar. Wanita itu memakai kain putih yang kotor dan robek-robek, wajahnya tertunduk dalam kesedihan. Bayu merasa kakinya seperti dipaku di tempat. Dia ingin lari, tapi ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Suara wanita itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Tolong aku butuh keadilan." Bayu akhirnya mengumpulkan keberanian. Dia melangkah perlahan ke arah wanita itu, meskipun hatinya berteriak untuk segera kabur. Ketika semakin dekat, wanita itu mengangkat wajahnya. Mata kosongnya menatap langsung ke mata Bayu, membuatnya merinding sampai tulang belakang. Apa yang kamu mau?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Aku dibunuh, aku disiksa, aku ingin keadilan." Bayu merasa dadanya sesak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu melanjutkan, "Aku Ratih Srikanti. Aku dulu penjual jamu gendong. Aku dibunuh oleh 6 orang, mereka memperkosaku, mereka membunuhku, mayatku dikubur di sini." Bayu merasa tubuhnya lemas. Dia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, wanita ini bukan hantu biasa. Dia adalah korban kejahatan yang mengerikan, dan dia membutuhkan bantuan. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Bayu, suaranya penuh empati. Ratih menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bantu aku menemukan keadilan, ungkap kebenaran tentang apa yang terjadi padaku." Sebelum Bayu sempat menjawab, tubuh Ratih mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, dia menghilang tanpa jejak. Bayu berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang jelas, malam ini telah mengubah hidupnya selamanya. Ketika Bayu kembali ke pos jaga, teman-temannya langsung menyadari ada sesuatu yang aneh dengan ekspresinya. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar saat duduk di kursi. "Kamu ngelihat apa lagi?" tanya Agus dengan nada khawatir. Bayu menatap mereka satu persatu. Dia minta tolong. Dia bilang namanya Ratih, dan dia korban pembunuhan. Mayatnya dikubur di sini. Semua orang terdiam. Bahkan Randu yang biasanya paling skeptis, tampak terkejut. "Serius kamu, Bayu?" Bayu mengangguk. "Aku nggak bohong. Dia butuh bantuan kita." Hadi menghela napas panjang. "Kalau gitu, kita harus hati-hati. Kalau kamu benar-benar mau bantu dia, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Ini bukan main-main." Bayu menatap Hadi dengan tatapan penuh tekad. "Aku nggak peduli apa risikonya. Aku harus membantunya. Dia butuh keadilan." Dengan keputusan itu, Bayu tahu petualangannya di pabrik tua ini baru saja dimulai. Malam-malam berikutnya akan dipenuhi dengan misteri, teror, dan kebenaran yang harus diungkap. Dan dia siap menghadapi semuanya. Esok harinya, Bayu memutuskan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Ratih Srikanti. Dia tahu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan mayatnya. Tanpa bukti fisik,
Mustahil bagi siapapun untuk membuktikan bahwa Ratih benar-benar korban pembunuhan. Namun, masalahnya adalah di mana tepatnya mayat itu dikubur? Bayu mulai bertanya kepada rekan-rekannya yang sudah lama bekerja di pabrik itu. Hadi adalah orang pertama yang diajak bicara. "Pak Hadi, sampean pernah dengar cerita soal penjual jamu gendong yang mati di sini?" Tanyanya pelan-pelan, berusaha agar tidak terdengar terlalu mencurigakan. Hadi tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. "Penjual jamu gendong? Gak pernah dengar. Emang kenapa?" Bayu ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk memberitahu Hadi tentang pertemuannya dengan Ratih semalam. Dia menjelaskan semuanya, tentang sosok wanita berambut panjang, tentang tangisan pilu yang didengarnya, hingga permintaan Ratih untuk mendapatkan keadilan. Hadi mendengarkan dengan ekspresi serius. Setelah Bayu selesai berbicara, dia menghela napas panjang. "Nak, cerita kamu gak main-main. Kalau emang benar ada mayat di sini, kita harus hati-hati banget. Ini tempat udah lama ditinggalin, banyak rahasia kelam yang mungkin gak pernah terungkap." Bayu mengangguk. "Aku ngerti, Pak. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus bantu dia." Hadi menatap Bayu dengan campuran rasa hormat dan khawatir. "Kalau gitu, kita harus mulai dari belakang pabrik. Konon katanya, dulu ada beberapa kasus pembunuhan di situ. Orang-orang bilang, daerah itu angker banget." Sore harinya, Bayu ditemani 3 seniornya yaitu Agus, Rudi, dan Hadi, memutuskan menyelidiki area belakang pabrik. Mereka membawa alat-alat sederhana, seperti skop dan lampu senter besar. Meskipun matahari masih bersinar terang, suasana di belakang pabrik tetap terasa suram. Semak-semak liar tumbuh tinggi, menutupi tanah, yang sudah lama tidak tersentuh manusia. Bau lembab dan anyir tanah memenuhi udara. "Kamu yakin mau ngelakuin ini, Bayu?" tanya Agus, suaranya terdengar ragu. "Ini bisa bahaya kalau sampai ketemu sesuatu." Bayu mengangguk mantap. "Aku harus coba, Mas. Kalau aku nggak lakuin ini, Ratih bakal terus gentayangan." Rudi menepuk pundak Bayu. "Oke, kalau gitu kita bantu kamu. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang aneh, langsung kabur ya." Mereka mulai membersihkan semak-semak yang menutupi tanah. Prosesnya melelahkan, tapi mereka terus bekerja tanpa henti. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanah di salah satu area terlihat lebih gembur dibandingkan yang lain. Seperti baru saja digali beberapa waktu lalu. "Ini kayaknya bekas kuburan," kata Hadi, suaranya bergetar sedikit. "Coba kita gali di sini." Bayu mengambil skopnya, mulai menggali. Awalnya, tidak ada yang terlihat selain tanah basah dan akar-akar pohon. Namun, setelah beberapa saat, skopnya menyentuh sesuatu yang keras. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia mempercepat gerakan tangannya, membersihkan tanah dengan tangan kosong. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam, tulang belulang manusia. Tulang-tulang itu sudah lapuk dimakan waktu, tapi masih cukup utuh untuk dikenali sebagai kerangka manusia. Di dekat tulang-tulang itu, mereka juga menemukan potongan kain putih yang robek-robek, mirip dengan yang dikenakan Ratih saat menampakkan diri kepada Bayu. Semua orang terdiam, termasuk Bayu. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Bayu merasa ada kehadiran lain di sana, meskipun tidak ada yang terlihat. "Ini pasti Ratih," gumam Bayu pelan. Malam harinya, Bayu kembali ke lokasi penemuan kerangka itu. Ia membawa lampu senter besar dan beberapa lilin. Ia ingin berbicara langsung dengan Ratih, memastikan jika dirinya telah menemukan mayatnya. Ketika sampai di tempat itu, Bayu menyalakan lilin-lilin tersebut, dan duduk di dekatnya, menunggu kedatangan arwah Ratih.
Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara tangis pelan dari arah semak-semak. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya sosok Ratih muncul dari balik bayang-bayang. Kali ini, dia tampak lebih nyata, wajahnya tidak sepucat sebelumnya, dan matanya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada secercah harapan di sana. "Kamu menemukanku," kata Ratih dengan suara bergetar. "Terima kasih." Bayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, aku nemuin kamu. Sekarang aku akan bantu kamu mendapatkan keadilan." Ratih menatap Bayu dengan penuh rasa syukur. "Tapi hati-hati, mereka masih ada di sini. Mereka akan berusaha menghentikanmu." "Siapa mereka itu?" tanya Bayu. Ratih tidak menjawab. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Sebelum benar-benar menghilang, dia meninggalkan pesan terakhir. "Jangan percaya pada siapapun, bahkan temanmu sendiri." Bayu merinding mendengar pesan itu. Apa maksud Ratih? Siapa yang harus dia waspadai? Setelah penemuan kerangka Ratih, Bayu merasa ada beban besar yang kini berada di pundaknya. Ia tidak hanya menemukan bukti fisik tentang keberadaan wanita itu, tetapi juga memahami bahwa dia adalah korban dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Namun, untuk membantu Ratih mendapatkan keadilan, Bayu harus tahu lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1999, tahun ketika Ratih dibunuh. Bayu memutuskan mencari informasi lebih lanjut tentang Ratih Srikanti dan geng Sri Gunting, kelompok preman yang konon terlibat dalam pembunuhan itu. Ia tahu pabrik tua ini menyimpan banyak rahasia, tapi ia juga sadar informasi yang dibutuhkan mungkin tersebar di luar area pabrik. Karena itu, ia mulai bertanya kepada penduduk setempat yang tinggal di Tulangan sejak lama. Pagi harinya, setelah shift malam berakhir, Bayu mengunjungi pasar tradisional di pusat desa. Pasar itu ramai dengan aktivitas warga yang berjualan sayur, ikan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Udara pagi yang segar dipenuhi aroma rempah-rempah dan suara tawar-menawar. Bayu mencoba mendekati beberapa pedagang tua yang tampaknya sudah lama tinggal di sana. Ia mulai dengan seorang ibu-ibu paruh baya yang menjual jamu gendong di sudut pasar. Wanita itu tampak ramah, meskipun ada sedikit kerutan di wajahnya yang menunjukkan usianya sudah lanjut. "Bu, maaf ganggu. Apakah ibu kenal sama Ratih Srikanti?" "Dulu katanya dia juga jualan jamu gendong," tanya Bayu dengan nada hati-hati. Ibu itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oh, Ratih, iya, aku ingat dia. Dia anak baik, rajin banget jualan jamu. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba hilang tanpa kabar." Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. "Hilang? Kapan itu terjadi?" "Seingatku, sekitar tahun 1999. Katanya sih, dia pernah ngelawan preman-preman di daerah sini. Tapi setelah itu, gak ada kabar lagi darinya," jawab ibu itu dengan nada sedih. Bayu merasa semakin yakin bahwa Ratih adalah korban kekerasan yang dilakukan geng Sri Gunting. Tapi dia masih butuh informasi lebih spesifik tentang apa yang terjadi. Malam itu, saat Bayu sedang berjaga di pos jaga, sosok Ratih tiba-tiba muncul di depannya. Kali ini, penampilannya lebih nyata daripada sebelumnya. Rambut panjangnya yang kusut tampak lebih bersinar, dan wajahnya tidak lagi sepucat biasanya. Matanya yang kosong kini dipenuhi emosi, kesedihan, kemarahan, dan harapan. "Terima kasih sudah membantu aku," kata Ratih dengan suara pelan tapi tegas. "Tapi kamu harus hati-hati. Mereka pasti akan berusaha menghentikanmu." Bayu menatap Ratih dengan ekspresi tegang. "Siapa mereka itu, Ratih? Siapa yang harus aku waspadai?" Ratih tidak langsung menjawab.
Dia hanya menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah mencoba menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Akhirnya, dia berkata, orang-orang yang membunuhku, mereka masih hidup. Mereka takut kebenaran terungkap. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi, para pelaku pembunuhan Ratih bukan hanya hantu masa lalu. Mereka masih ada di sana, bahkan lebih dekat daripada yang dia kira. Apakah salah satu dari mereka ada di antara kami? Tanya Bayu, menunjuk ke arah Agus yang sedang duduk di sudut ruangan. Ratih menggeleng pelan. Aku tidak bisa memberitahumu siapa mereka. Kamu harus menemukan sendiri. Tapi ingat, jangan percaya pada siapapun. Sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, tubuh Ratih mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bayu dan Agus dalam keheningan yang mencekam. Agus menatap Bayu dengan ekspresi bingung. Itu kuntilanak itu ya? Bayu mengangguk pelan. Iya. Dia butuh bantuan kita. Agus tampak ragu-ragu. Kamu yakin mau lanjutin ini, Bayu? Ini bisa bahaya banget. Bayu menatap Agus dengan tatapan tegas. Aku nggak bisa mundur sekarang. Aku udah janji bakal bantu dia. Agus menghela napas panjang. Kalau gitu, aku bakal bantu kamu. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang aneh, langsung kabur ya. Beberapa malam kemudian, Ratih kembali menampakkan dirinya kepada Bayu. Kali ini, dia membawa kilas balik tentang kehidupannya sebelum dibunuh. Bayu melihat gambaran jelas tentang kehidupan Ratih melalui mata rohnya. Ratih adalah seorang wanita muda yang hidup sederhana. Dia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah kecil di pinggiran Tulangan. Setiap hari, dia berkeliling desa menjual jamu gendong untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Meskipun hidupnya sulit, Ratih selalu tersenyum dan berusaha keras untuk bertahan. Namun, masalah dimulai saat geng Sri Gunting mulai mengganggunya. Mereka meminta uang perlindungan dengan cara kasar, bahkan tak segan-segan melakukan kekerasan fisik jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Ratih menolak membayar uang itu karena tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk memberi mereka. Suatu malam, saat Ratih sedang pulang dari berjualan, dia disergap 6 anggota geng Sri Gunting di belakang pabrik tua. Mereka memperkosanya secara bergiliran, lalu membunuhnya dengan kejam. Mayatnya dikubur di tempat yang sama, tanpa ada yang tahu keberadaannya. Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat saat melihat kilas balik itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Ratih saat itu. Tapi ia tahu bahwa ia harus membantu Ratih mendapatkan keadilan. Setelah kilas balik itu, Bayu mulai fokus mencari tahu lebih banyak tentang 6 anggota geng Sri Gunting yang memperkosa dan membunuh Ratih. Ia tahu nama-nama itu adalah kunci untuk mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Ratih. Masalahnya bagaimana caranya mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa menarik perhatian para pelaku? Bayu memutuskan untuk mengunjungi penduduk setempat yang dikenal sebagai penyimpan rahasia. Di Tulangan, ada seorang nenek tua bernama Mbah Siti yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah desa dan kejadian-kejadian kelam yang pernah terjadi di sana. Banyak orang menganggapnya sebagai arsip hidup karena daya ingatnya pada segala informasi dengan sangat detail. Sore itu, Bayu mendatangi rumah Mbah Siti. Rumahnya sebuah gubuk kecil yang terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon bambu yang tinggi. Udara di sana terasa lebih dingin daripada biasanya, bahkan suara angin yang menerpa dedaunan membuat suasana semakin suram. Mbah Siti menyambut Bayu dengan senyum ramah. Wajahnya yang keriput dipenuhi bekas-bekas penuaan, tapi matanya masih tajam seperti elang. Ada apa, Nak? Kenapa datang ke sini? Bayu menjelaskan tujuannya dengan hati-hati.
Ia tidak ingin membuat Mbah Siti curiga atau takut, sehingga hanya mengatakan sedang mencari informasi tentang geng Sri Gunting. Mbah Siti terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oh, geng Sri Gunting, mereka kelompok preman-preman yang kejam. Dulu, mereka sering bikin onar di sini. Tapi kenapa kamu tertarik sama mereka?" Bayu berpikir cepat. "Aku cuma penasaran saja, Mbah. Ada sesuatu yang aku cari tahu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Mbah Siti tersenyum tipis. "Baiklah nak. Kalau kamu mau tahu soal mereka, aku bisa ceritakan. Tapi ingat, kadang-kadang ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja." Bayu mengangguk mantap. "Aku siap, Mbah." Mbah Siti mulai bercerita tentang geng Sri Gunting. Menurutnya, kelompok itu dibentuk oleh 6 pemuda lokal, yang dulunya anak-anak nakal, yang sering berkelahi dan mencuri. Mereka menjadi semakin brutal seiring waktu, bahkan tidak segan-segan melakukan kejahatan serius, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Salah satu kasus yang paling terkenal, adalah hilangnya seorang wanita muda bernama Ratih Srikanti pada tahun 1999. Kabarnya, Ratih itu dibunuh geng Sri Gunting, kata Mbah Siti dengan suara pelan. Mayatnya nggak pernah ditemukan, tapi banyak orang percaya kalau dia dikubur di belakang pabrik tua itu. Bayu merasa jantungnya berdebar kencang. Informasi ini kian memperkuat dugaannya, bahwa Ratih adalah korban kejahatan geng Sri Gunting. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Apakah Mbah Siti tahu sesuatu yang lebih spesifik tentang para pelaku? "Mbah, apakah tahu siapa aja anggota geng Sri Gunting itu?" tanya Bayu hati-hati. Mbah Siti terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Maaf nak, aku nggak bisa ngasih tahu nama-nama mereka. Tapi aku dengar kalau beberapa dari mereka masih hidup sampai sekarang. Mereka sudah tua, tapi masih punya pengaruh di desa ini." Bayu merasa frustrasi, tapi dia tahu Mbah Siti tidak bisa dipaksa untuk memberikan informasi lebih lanjut. Karena itu, ia memilih untuk pamit kepada Mbah Siti, dan kembali ke pabrik dengan pikiran yang semakin penuh teka-teki. Beberapa hari kemudian, Bayu memutuskan mengambil langkah berani, langsung menemui salah satu anggota geng Sri Gunting yang masih hidup. Berdasarkan informasi dari penduduk setempat, dia menemukan salah satu pelaku bernama Joko Mulyono, dan masih tinggal di Tulangan. Joko kini seorang pria tua, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Bayu mendatangi rumah Joko sore itu. Ia tahu keputusan itu merupakan langkah berisiko, tapi ia tidak punya pilihan lain. Saat mengetuk pintu rumah Joko, seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh kurus membuka pintu. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya masih tajam seperti seekor predator. "Ada apa, nak?" tanya Joko dengan nada dingin. Bayu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Maaf Pak Joko, saya mau nanya sesuatu. Apakah tahu soal Ratih Srikanti?" Mendengar pertanyaan Bayu, ekspresi Joko langsung berubah. Matanya melebar, dan wajahnya pucat pasi. Pria tua itu terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya menjawab dengan suara rendah. "Siapa yang bilang itu?" Bayu menatap Joko dengan tatapan tajam. "Aku nemuin mayatnya di belakang pabrik tua." "Pak Joko pasti tahu sesuatu tentang itu kan?" Joko tampak gelisah. Dia berusaha menutup pintu, tapi Bayu menahannya. "Pak Joko nggak bisa kabur dari masalah ini. Aku sudah tahu semuanya." Joko akhirnya menyerah. Ia membuka pintu rumahnya, mengizinkan Bayu masuk. Di dalam rumah, ia mulai bercerita tentang apa yang terjadi pada Ratih. Menurutnya, geng Sri Gunting memang terlibat dalam pembunuhan itu. Mereka memperkosa dan membunuh Ratih, karena menolak membayar uang perlindungan kepada mereka. Mayatnya kemudian dikubur di belakang pabrik tua.
Aku nggak tahu kenapa kamu ngejar-ngejar ini nak, kata Joko dengan suara bergetar. Tapi aku sudah bayar dosa itu dengan cara yang nggak kamu tahu. Tinggalin aku sendiri. Bayu merasa marah sekaligus iba. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Joko begitu saja, tapi ia juga tidak bisa memaksa mengakui kesalahannya secara terbuka. Setelah konfrontasi dengan Joko, Bayu memutuskan membawa kasus ini ke polisi. Namun, ia tahu tanpa bukti fisik yang kuat, sulit bagi polisi untuk mengambil tindakan. Karena itu, ia memutuskan mengandalkan kekuatan gaib Ratih untuk membuktikan kebenaran. Malam itu, Bayu kembali ke tempat di mana menemukan mayat Ratih. Ia membawa lilin-lilin dan beberapa barang keramat yang dibeli sebelumnya. Ia menyalakan lilin-lilin itu dan duduk di tengah-tengahnya, menunggu Ratih muncul. Beberapa saat kemudian, sosok Ratih muncul di depannya. Kali ini, ia tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Matanya dipenuhi amarah, tapi juga harapan. "Kamu sudah menemukan mereka kan?" tanya Ratih dengan suara tegas. Bayu mengangguk. "Iya, aku sudah tahu siapa mereka. Tapi aku butuh bantuan kamu untuk membuktikan kebenaran ini." Ratih tersenyum tipis. "Aku akan membantu kamu. Tapi ingat, ini adalah pengadilan gaib. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Bayu merinding mendengar kata-kata itu. Ia tahu pilihan itu merupakan langkah terakhirnya menuju keadilan. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Setelah konfrontasi dengan Joko, Bayu merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ratih pernah memberitahunya bahwa pelaku masih ada di sekitarnya, dan ia tidak boleh mempercayai siapapun. Ini membuat Bayu mulai mencurigai orang-orang di sekelilingnya, bahkan teman-teman kerjanya sendiri. Tapi selain itu, ada satu hal yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada barang-barang pribadi Ratih? Apakah ada bukti lain yang dapat membantu mengungkap lebih banyak tentang pembunuhan itu? Bayu tahu mayat Ratih telah ditemukan, tapi mungkin ada petunjuk lain yang tersisa di bawah tanah, di tempat yang sama di mana kerangkanya ditemukan. Bayu memutuskan kembali ke area belakang pabrik. Kali ini, ia tidak hanya ingin mencari sisa-sisa barang milik Ratih, tapi juga mencoba memahami, apakah ada ruang tersembunyi atau lubang bawah tanah, yang mungkin digunakan para pelaku untuk menyembunyikan jejak mereka. Pagi itu, setelah shift malam berakhir, Bayu meminta izin kepada Hadi untuk bekerja lembur. Ia mengatakan ingin membersihkan area belakang pabrik, sehingga lebih aman untuk patroli malam. Padahal, tujuan sebenarnya untuk menyelidiki lebih lanjut lokasi penemuan kerangka Ratih. Setelah mendapat izin, Bayu membawa sekop dan lampu senter besar ke area belakang. Ia mulai membersihkan tanah di sekitar lokasi penggalian sebelumnya. Udara pagi yang dingin membuat napasnya berembun, tapi ia tidak peduli. Pikirannya sepenuhnya fokus pada misinya. Beberapa jam kemudian, saat sedang menggali tanah di sisi timur lokasi awal, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Awalnya, ia mengira itu hanya batu biasa. Tapi ketika membersihkan tanah di sekitarnya, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. Pintu itu tampak seperti jalan masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah mendengar cerita tentang adanya ruang bawah tanah di pabrik ini. Apakah ini tempat yang digunakan para pelaku untuk menyembunyikan barang-barang Ratih? Ia mencoba membuka pintu itu, ternyata terkunci. Setelah beberapa upaya menggunakan obeng dan palu kecil, akhirnya pintu itu terbuka dengan bunyi derit yang memekakkan telinga. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidungnya. Di dalamnya, ada tangga kayu menuju ke bawah. Bayu menyalakan lampu senternya, dan mulai turun perlahan. Suara langkah kakinya bergema di lorong sempit yang gelap.
Udara di bawah tanah terasa lebih dingin daripada di permukaan, dan dinding-dindingnya dipenuhi lumut hijau yang basah. Di dasar tangga, Bayu menemukan sebuah ruangan kecil yang tampak seperti gudang lama. Di dalamnya, ada beberapa kotak kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Ia membuka salah satu kotak, dan menemukan barang-barang yang membuatnya terkejut, sehelai kain putih yang robek-robek, sebuah botol kecil berisi ramuan tradisional, dan beberapa uang logam kuno. Ini pasti barang-barang milik Ratih. Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu barang-barang ini adalah bukti kuat bahwa Ratih pernah berada di sini sebelum dibunuh. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran, kenapa barang-barang ini disimpan di bawah tanah? Apakah para pelaku sengaja menyembunyikannya untuk menghilangkan jejak? Saat melanjutkan pencarian, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah buku catatan kecil yang sudah lapuk. Halaman-halamannya rapuh, tapi masih bisa dibaca. Di dalamnya, ada tulisan tangan Ratih yang rapi. Isinya adalah catatan harian tentang kehidupannya sehari-hari, termasuk keluhan-keluhan tentang geng Sri Gunting yang sering mengganggunya. Salah satu bagian dari catatan itu membuat Bayu merinding. Hari ini, aku merasa takut. Geng Sri Gunting datang lagi, meminta uang yang tidak bisa aku bayar. Aku mencoba melawan, tapi mereka mengancam akan membunuhku jika aku tidak menuruti mereka. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semoga Tuhan melindungi aku. Bayu merasa dadanya sesak membaca tulisan itu. Ratih benar-benar dalam bahaya sebelum dibunuh. Catatan ini adalah bukti nyata tentang ancaman yang dihadapi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Bayu langsung menoleh, lampu senternya menyapu kegelapan. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan-bayangan yang bergerak pelan di dinding. "Hei, ada orang?" Panggil Bayu, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara langkah itu semakin dekat. Bayu merasa napasnya mulai tersengal. Ia mundur perlahan, berusaha menjaga jarak dari sumber suara. Tapi tiba-tiba, lampu senternya mati total. Bayu panik. Ia mencoba menggoyang-goyangkan lampu itu, berharap cahayanya kembali menyala. Tapi alih-alih menyala, lampu itu tetap mati. Sekarang, ia berada dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara itu pelan, tapi jelas terdengar. "Kamu tidak boleh pergi, kamu harus membantu aku." Bayu membeku. Ia tahu itu suara Ratih. Tapi kali ini, suaranya terdengar lebih marah daripada biasanya. Aku akan bantu kamu Ratih," kata Bayu dengan suara bergetar. "Aku cuma butuh waktu." Seolah-olah mendengar permohonannya, cahaya redup muncul di ujung ruangan. Bayu mengikuti cahaya itu, berharap cahaya itu membawanya keluar dari ruangan bawah tanah ini. Tapi ketika sampai di sumber cahaya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terperangah, sebuah lukisan tua yang menampilkan wajah seorang wanita muda. Wanita itu adalah Ratih. Lukisan itu tampak sangat nyata, seolah-olah menggambarkan Ratih saat masih hidup. Matanya penuh kesedihan, tapi juga ada kekuatan di dalamnya. Di bawah lukisan itu, ada tulisan kecil, "Keadilan akan datang bagi mereka yang sabar." Bayu merasa tubuhnya lemas. Ia tahu Ratih sedang memberinya pesan. Ia harus terus maju, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Setelah beberapa saat, Bayu berhasil menemukan jalan keluar dari ruangan bawah tanah. Ia naik kembali ke permukaan, membawa barang-barang yang ditemukannya sebagai bukti. Saat keluar dari lubang itu, ia melihat Agus dan Hadi sedang menunggunya di atas. "Bayu, kamu ngapain di situ?" tanya Agus dengan nada khawatir. Bayu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku nemuin sesuatu di bawah tanah. Barang-barang Ratih dan catatan harian dia."
Semua orang terdiam. Hadi mengambil catatan itu dan mulai membacanya. Ekspresinya berubah menjadi tegang saat membaca tulisan Ratih tentang geng Sri Gunting. "Inilah buktinya," kata Hadi dengan suara rendah. "Kita harus bawa ini ke polisi." Bayu mengangguk. "Iya, kita harus ungkap kebenaran ini." Esok harinya, Bayu dan rekan-rekannya memutuskan membawa barang-barang yang ditemukan di bawah tanah ke kantor polisi setempat. Mereka tahu ini adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa Ratih adalah korban kejahatan yang mengerikan. Meskipun mereka tidak yakin apakah polisi akan percaya pada cerita hantu dan kilas balik gaib, tapi mereka yakin barang-barang fisik ini cukup kuat untuk membuka penyelidikan. Namun, ada satu hal yang membuat Bayu merasa waspada. Ratih pernah memperingatkannya untuk tidak mempercayai siapapun. Apakah ada orang di antara mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu? Atau apakah ada pihak lain yang berusaha menghentikan mereka? Bayu memutuskan untuk tetap waspada. Ia tahu perjalanan menuju keadilan masih panjang, dan ia harus siap menghadapi segala macam ancaman. Beberapa hari setelah barang-barang itu diserahkan ke polisi, Bayu mulai merasakan ancaman yang semakin nyata. Ia sering melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut matanya, meskipun saat berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Suara-suara bisikan juga semakin sering terdengar, seolah-olah ada seseorang berusaha mengintimidasinya. Suatu malam, saat sedang berpatroli sendirian di lorong utama pabrik, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, suara pelan terdengar di telinganya, "Berhenti mencari tahu, kalau tidak, kamu akan mati seperti dia." Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ancaman ini bukan ancaman kosong. Ada seseorang atau makhluk lain yang tidak ingin ia melanjutkan penyelidikannya. Tapi siapa? Meskipun merasa takut, Bayu tidak bisa mundur. Ia tahu sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Ia memutuskan tetap akan melanjutkan pencarian kebenaran, meskipun harus menghadapi bahaya yang tidak terduga. Ia mulai menyusun rencana baru. Pertama, ia akan mencoba mengumpulkan lebih banyak bukti tentang keterlibatan geng Sri Gunting dalam pembunuhan Ratih. Kedua, ia akan mencoba menghubungi polisi setempat, meskipun tahu banyak dari mereka yang skeptis terhadap cerita-cerita mistis. Dan ketiga, ia akan tetap waspada terhadap ancaman-ancaman yang datang dari bayangan. Namun, yang paling penting adalah harus tetap percaya pada dirinya sendiri. Dalam dunia yang dipenuhi bayang-bayang dan rahasia kelam ini, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tapi Bayu tahu, ia tidak bisa mengecewakan Ratih. Ia harus membantu wanita itu mendapatkan keadilan, apapun risikonya. Setelah menyerahkan barang-barang milik Ratih ke polisi, Bayu merasa bahwa dia sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Ia tahu langkah ini akan membuka pintu menuju keadilan bagi Ratih, tapi ia juga sadar risiko yang harus dihadapinya semakin besar. Ancaman dari bayangan hitam dan bisikan-bisikan misterius tidak lagi terdengar seperti halusinasi belaka, tapi sebuah peringatan nyata adanya pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Namun, ancaman itu bukan hanya datang dari dunia gaib. Ada seseorang di dunia nyata yang mulai merasa terganggu dengan penyelidikan Bayu. Beberapa hari setelah penemuan barang-barang di bawah tanah, Bayu mulai melihat perilaku mencurigakan dari orang-orang di sekitarnya. Terutama Rudi, salah satu rekan kerjanya yang dulu dia anggap sebagai teman dekat. Rudi tampak lebih gelisah daripada biasanya. Ia sering mondar-mandir di sekitar area belakang pabrik, bahkan saat jam kerja sudah berakhir. Ia juga sering menerima telepon di tengah malam, meskipun suaranya selalu pelan, sehingga Bayu tidak bisa mendengar isi percakapannya. Ada sesuatu yang disembunyikan Rudi, dan Bayu mulai curiga kemungkinan memiliki hubungan dengan geng Sri Gunting. Suatu malam, saat Bayu sedang berpatroli sendirian di lorong utama pabrik, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang tidak teratur.
Langkah itu pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Bayu langsung berbalik, lampu senternya menyapu kegelapan. Namun, alih-alih menemukan sosok manusia, ia hanya melihat bayangan hitam bergerak cepat di ujung koridor. "Hei, siapa di sana?" panggil Bayu, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, suara langkah itu semakin dekat. Bayu mundur perlahan, berusaha menjaga jarak. Ketika sampai di sudut koridor, ia melihat sesosok pria tua berdiri di bawah cahaya remang-remang lampu neon. Pria itu adalah Joko Mulyono, salah satu mantan anggota geng Sri Gunting yang pernah dikonfrontasi beberapa waktu lalu. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bayu, suaranya penuh ketegangan. Joko tersenyum tipis, wajahnya yang keriput dipenuhi ekspresi dingin. "Aku cuma mau memperingatkanmu, nak. Kamu sudah mengganggu urusan yang tak seharusnya kamu ganggu." Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. "Maksud kamu?" Joko melangkah maju, matanya tajam seperti elang. "Kamu pikir kamu bisa ungkap kebenaran? Kamu pikir kamu bisa melawan orang-orang yang lebih kuat dari kamu? Ini nggak cuma soal Ratih, nak. Ini soal kekuasaan. Dan mereka tidak akan membiarkan kamu hidup kalau kamu terus mengejar-ngejar ini." Bayu merasa tubuhnya membeku. Ia tahu Joko sedang memberinya peringatan. Tapi ia juga tahu dirinya tidak bisa mundur sekarang. "Aku nggak takut sama kamu atau siapapun," kata Bayu dengan nada tegas, meskipun dalam hati dia merasa gugup. "Aku cuma mau bantu Ratih dapat keadilan." Joko tertawa dingin. "Keadilan? Kamu nggak ngerti apa-apa, nak. Keadilan itu cuma omong kosong buat orang-orang kayak kita. Yang ada cuma kekuasaan. Dan kamu cuma penghalang." Sebelum Bayu sempat menjawab, Joko tiba-tiba menghilang, seolah-olah ditelan kegelapan. Bayu berkedip beberapa kali, mencoba memastikan apakah benar-benar melihat Joko atau hanya halusinasi. Tapi suara langkah kaki yang semakin menjauh membuatnya yakin bahwa pertemuan itu nyata. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Joko, Bayu mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sering melihat mobil-mobil asing berkeliling di sekitar pabrik pada malam hari. Mobil-mobil itu tidak pernah berhenti, tapi lampunya selalu menyala terang, seolah-olah mengintimidasi siapapun yang berada di dalam pabrik. Selain itu, beberapa satpam lain juga mulai bertingkah aneh. Agus yang dulunya sangat mendukung upaya Bayu untuk membantu Ratih, tiba-tiba menjadi diam dan jarang bicara. Bahkan Hadi yang biasanya ramah, mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ia sering meminta Bayu untuk berhati-hati, tapi tidak pernah menjelaskan alasannya. "Ada sesuatu yang gak beres, Bayu," kata Hadi suatu malam, suaranya bergetar. "Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Ini bukan cuma tentang hantu atau masa lalu. Ini tentang orang-orang yang masih punya kekuasaan di sini." Bayu menatap Hadi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Maksud Bapak?" Hadi menghela napas panjang. Geng Sri Gunting itu tidak cuma kelompok preman biasa. Mereka punya koneksi dengan orang-orang penting di desa ini. Kalau kamu terus mengejar-ngejar masalah ini, kamu akan masuk ke wilayah yang tidak kamu kuasai. Bayu merasa frustrasi. Ia tahu Hadi sedang mencoba melindunginya, tapi ia juga tahu tidak bisa menyerah sekarang. Ratih bergantung padanya, dan ia tidak bisa mengecewakannya. Kejadian-kejadian aneh di pabrik semakin sering terjadi. Suatu malam, saat Bayu sedang berpatroli di area belakang, ia melihat Rudi sedang berbicara dengan seseorang di balik semak-semak. Awalnya, Bayu berpikir Rudi sedang berbicara sendiri. Tapi ketika mendekat, ia mendengar suara pelan yang tidak asing. "Kita harus hentikan dia," kata Rudi dengan nada rendah. "Dia sudah tahu terlalu banyak." Bayu merasa jantungnya berdebar kencang. Ia bersembunyi di balik pohon besar, mencoba mendengarkan percakapan itu lebih jelas. Orang yang diajak bicara Rudi, ternyata Slamet, salah satu mantan anggota geng Sri Gunting yang namanya disebut-sebut dalam catatan harian Ratih. "Kita nggak bisa bunuh dia," kata Slamet dengan suara dingin. "Itu cuma bikin masalah lebih besar. Cukup kasih peringatan aja. Biar dia tahu tempatnya." Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah menyangka jika Rudi terlibat dalam hal ini. Ia tahu harus menghadapi Rudi secara langsung. Setelah percakapan itu selesai, Bayu keluar dari persembunyiannya, menghampiri Rudi. "Mas Rudi, aku dengar semuanya," katanya dengan nada tegas.
Rudi terkejut. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar hebat. Bayu, aku nggak tahu harus ngomong apa. Bayu menatap Rudi dengan tatapan marah. Kamu terlibat dalam pembunuhan Ratih kan? Kamu bagian dari geng Sri Gunting. Rudi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, aku dulu ikut-ikutan saja. Aku nggak tahu apa-apa waktu itu. Tapi aku sudah bayar dosa itu dengan cara yang nggak kamu tahu. Bayu merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan Rudi lolos begitu saja. Setelah konfrontasi dengan Rudi, Bayu merasa tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Bahkan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teman, ternyata memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. Ia tahu harus melanjutkan misinya sendirian, meskipun berarti harus sendirian menghadapi bahaya yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, dukungan dari Ratih. Setiap kali merasa lelah atau putus asa, Ratih selalu muncul untuk memberinya kekuatan. Wanita itu memberitahunya bahwa dirinya tidak sendirian, dan keadilan akan datang pada waktunya. Bayu memutuskan melanjutkan penyelidikannya tanpa memberitahu siapapun. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi ia tahu tidak punya pilihan lain. Ia harus membongkar kebenaran, apapun risikonya. Beberapa hari kemudian, Bayu menemukan petunjuk baru yang bisa membawa kasus ini ke titik terang. Ia menemukan sebuah dokumen lama di ruang administrasi pabrik, yang menyebutkan nama-nama anggota geng Sri Gunting, beserta peran mereka dalam pembunuhan Ratih. Dokumen itu juga menyebutkan ada salah satu anggota geng Sri Gunting, yang kini menjabat sebagai tokoh penting di Desa Tulangan. Bayu tahu dokumen itu adalah kesempatan terakhirnya, untuk membongkar kebenaran. Ia memutuskan membawa dokumen itu ke polisi, meskipun tahu para pelaku akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, ia dihadapkan pada ancaman terbesar yang pernah dialami. Sebuah mobil hitam muncul di depan pos jaga, dari dalamnya turun beberapa pria bersenjata. Mereka mengancam akan membunuh Bayu jika terus melanjutkan penyelidikannya. Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia tahu tidak bisa menyerah sekarang. Ia harus melawan, meskipun risikonya harus kehilangan nyawanya sendiri. Bayu tahu ia sedang berada di titik paling kritis dalam hidupnya. Para pelaku pembunuhan Ratih tidak lagi hanya mengancam dari bayangan, mereka sudah mulai menunjukkan wujud nyata mereka. Dengan mobil hitam yang terparkir di depan pos jaga, dan beberapa pria bersenjata yang siap menghalangi langkahnya, Bayu merasa seperti tikus yang terjebak di sudut. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap teguh, janji yang diberikan kepada Ratih. Kalau aku mundur sekarang, semua yang sudah aku lakukan bakal sia-sia, gumam Bayu pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia memegang dokumen penting itu erat-erat di tangannya. Dokumen ini adalah senjata terakhirnya untuk membongkar kebenaran. Jika dia berhasil membawa dokumen ini ke polisi, mungkin saja kasus Ratih bisa dibuka kembali. Namun, ancaman yang datang dari para pria bersenjata itu sangat nyata. Salah satu dari mereka melangkah maju, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Kamu pikir kamu bisa ngelawan kita?" katanya dengan nada rendah tapi mengancam. "Serahkan dokumen itu, atau kamu gak akan keluar dari sini hidup-hidup." Bayu menelan ludah. Ia tahu orang-orang ini tidak main-main. Mereka adalah bagian dari geng Sri Gunting yang dulunya membunuh Ratih, dan mereka masih memiliki pengaruh besar di desa. Tapi ia tahu jika menyerah sekarang, Ratih tidak akan pernah mendapatkan keadilan. "Aku nggak takut sama kalian," kata Bayu dengan suara bergetar, tapi tetap berusaha terdengar tegas. "Aku cuma mau bantu Ratih dapat keadilan. Kalau kalian tidak bersalah, kenapa kalian takut?" Pria itu tertawa dingin. "Keadilan? Kamu tidak ngerti apa-apa, nak. Ini soal kekuasaan. Dan kamu cuma penghalang." Sebelum Bayu sempat menjawab, suara keras terdengar dari arah belakang pabrik.
Suara itu seperti angin badai yang menyapu seluruh area, disertai dengan kilatan cahaya biru yang menyilaukan. Semua orang, termasuk para pria bersenjata, langsung menoleh ke arah sumber suara. Di tengah cahaya biru itu, sosok Ratih muncul. Kali ini, penampilannya lebih nyata daripada sebelumnya. Rambut panjangnya berkibar seperti dipengaruhi angin kuat, matanya merah menyala dengan kemarahan yang mendalam. Tubuhnya dikelilingi aura biru yang menyala-nyala, seolah-olah dia adalah roh balas dendam yang siap menuntut keadilan. Kalian pikir bisa kabur dari kebenaran? Teriak Ratih dengan suara yang bergema. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Para pria bersenjata tampak ketakutan. Beberapa dari mereka mundur perlahan, sementara yang lain mencoba melarikan diri. Tapi Ratih tidak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan tangan, dia menciptakan angin kencang yang mendorong mereka kembali ke tempat semula. Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah melihat Ratih begitu marah sebelumnya. Wanita itu tampak seperti makhluk gaib yang tidak bisa dihentikan siapapun. Bayu! Panggil Ratih, suaranya lebih lembut tapi tetap tegas. Sekarang saatnya. Bawa dokumen itu ke polisi. Biar aku yang urus mereka. Bayu mengangguk mantap. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar pabrik, meninggalkan para pria bersenjata yang terjebak dalam amukan Ratih. Setelah berhasil keluar dari pabrik, Bayu langsung menuju kantor polisi setempat. Udara malam yang dingin menusuk tulang, tapi ia tidak peduli. Pikirannya sepenuhnya fokus pada dokumen yang ada di tangannya. Ia tahu ini adalah bukti terakhir yang berpotensi untuk membuka penyelidikan tentang pembunuhan Ratih. Saat sampai di kantor polisi, ia langsung mendatangi petugas yang bertugas malam itu. Pak, saya punya bukti penting tentang kasus pembunuhan Ratih Srikanti, kata Bayu dengan napas tersengal-sengal. Petugas itu tampak terkejut. Ratih Srikanti? Bukannya kasus itu sudah ditutup karena nggak ada bukti? Bayu menggeleng. Nggak, Pak. Ada bukti baru. Saya nemuin dokumen lama yang menyebutkan nama-nama pelaku pembunuhan Ratih. Ini penting banget. Petugas itu mengambil dokumen dari tangan Bayu dan mulai membacanya. Ekspresinya berubah menjadi serius saat melihat isi dokumen itu. Ini benar-benar sesuatu yang besar, katanya pelan. Tapi kita butuh lebih banyak bukti fisik untuk membuka kembali kasus ini. Bayu mengangguk. Ada barang-barang milik Ratih yang saya temukan di bawah tanah pabrik. Itu juga bisa jadi bukti. Petugas itu langsung menghubungi tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, polisi tiba di pabrik tua untuk melakukan penggeledahan besar-besaran. Mereka menemukan barang-barang Ratih yang disembunyikan di ruang bawah tanah, serta jejak-jejak lain yang mendukung cerita Bayu. Sementara itu, di dalam pabrik, Ratih masih menghadapi para pelaku pembunuhan. Angin kencang yang diciptakannya membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar hebat karena ketakutan. Kenapa kalian bunuh aku? Tanya Ratih dengan suara yang dingin tapi penuh kemarahan. Apa salahku? Joko, pemimpin geng Sri Gunting, mencoba berbicara. Kami cuma ikut-ikut aja waktu itu. Kami tidak tahu apa-apa. Ratih tertawa dingin. Ikut-ikut aja? Kalian memperkosaku, membunuhku, lalu mengubur mayatku seperti sampah. Apa itu cuma ikut-ikut saja? Semua orang terdiam. Mereka tidak bisa menjawab. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Aku nggak butuh permintaan maaf kalian, kata Ratih dengan nada tegas. Aku cuma mau keadilan. Dan sekarang, kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam sekejap, tubuh-tubuh para pelaku mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin.
Mereka menghilang satu persatu, meninggalkan jeritan-jeritan memilukan. Ratih berdiri di tengah-tengah mereka, matanya bersinar dengan kepuasan yang mendalam. Inilah akhirnya, gumamnya pelan. Akhir dari penderitaanku. Beberapa hari kemudian, kasus pembunuhan Ratih Srikanti dibuka kembali oleh pihak kepolisian. Berkat dokumen dan barang-barang yang ditemukan Bayu, para pelaku pembunuhan berhasil diidentifikasi. Meskipun beberapa dari mereka sudah meninggal dunia, ada beberapa yang masih hidup dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita tentang pembukaan kembali kasus ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh Sidoarjo. Setelah kasus pembunuhan Ratih Srikanti dibuka kembali, dan para pelaku akhirnya diadili, Bayu merasa tugasnya di pabrik gula tua itu sudah selesai. Meskipun ia telah membantu Ratih mendapatkan keadilan, ada bagian dari dirinya yang masih merasa terikat pada tempat itu. Bagaimanapun, pabrik tua ini adalah saksi bisu dari perjuangannya, perjuangan melawan ketakutan, menghadapi ancaman, dan menemukan kebenaran. Namun, Bayu juga sadar bahwa pabrik tua itu bukan lagi tempat yang aman untuk ditinggali. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan kelam, baik dari masa lalu Ratih maupun dari pengalaman pribadinya sendiri. Suara-suara aneh, bayangan misterius, dan udara dingin yang tak bisa dijelaskan akan selalu mengingatkannya pada malam-malam yang penuh teror. Ia memutuskan malam itu akan menjadi malam terakhirnya di pabrik tua tersebut. Bayu berdiri di depan pos jaga, memandangi gedung utama yang kini tampak lebih suram daripada biasanya. Lampu-lampu neon yang dulunya menyala redup kini mati total, meninggalkan area itu dalam kegelapan pekat. Angin malam bertiup pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di tanah. Semua terasa begitu sunyi, seolah-olah alam pun ikut berduka atas apa yang telah terjadi. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Malam itu, ia ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Ratih. Wanita itu telah menemaninya selama beberapa minggu terakhir, memberinya kekuatan saat hampir menyerah, dan membimbingnya menuju kebenaran. Sekarang, setelah semua selesai, Bayu merasa inilah waktunya mengucapkan perpisahan. Tepat saat Bayu hendak masuk ke pos jaga untuk mengambil barang-barangnya, ia merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada kehadiran lain yang tidak terlihat. Ia berbalik perlahan, dan di sana, sosok Ratih muncul di bawah cahaya remang-remang bulan purnama. Kali ini, Ratih tampak berbeda dari biasanya. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi kemarahan dan kesedihan kini terlihat damai. Matanya tidak lagi kosong, melainkan memancarkan sinar lembut yang membuat Bayu merasa tenang. Rambut panjangnya berkibar pelan karena angin, tapi tidak ada lagi aura kemarahan atau dendam di tubuhnya. Ia tampak seperti wanita muda biasa yang hanya ingin hidup dengan damai. "Bayu," panggil Ratih dengan suara lembut, nyaris seperti bisikan. Bayu tersenyum tipis, meski hatinya terasa sesak. "Ratih, kamu datang." Ratih mengangguk pelan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sudah bantu aku mendapatkan keadilan. Sekarang, aku bisa tenang." Bayu merasa air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak pernah menyangka perjalanan ini akan membawanya begitu dekat dengan roh yang penuh penderitaan. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan Ratih. Kamu gak pantas dapetin apa yang mereka lakukan sama kamu." Ratih tersenyum tipis. "Aku tahu, Bayu. Dan aku gak akan pernah lupa sama apa yang kamu lakukan buatku. Tapi sekarang, kamu harus lanjutkan hidupmu. Jangan biarkan apa yang terjadi di sini menghalangimu." Bayu mengangguk, meski dadanya terasa sesak. "Aku ngerti Ratih. Aku cuma bakal kangen sama kamu." Ratih tertawa pelan, suaranya seperti angin yang lembut. "Aku juga bakal kangen sama kamu Bayu. Tapi ingat, aku selalu ada di hatimu. Kamu membuatku bahagia." Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ada begitu banyak hal yang ingin diungkapkan, tapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. "Terima kasih, Bayu," kata Ratih sekali lagi. "Sekarang, aku dapat pergi dengan damai." Sebelum Bayu sempat menjawab, tubuh Ratih mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bayu dalam keheningan yang mendalam. Bayu berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat.
Ia merasa seperti baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Tapi ia juga merasa lega. Ratih akhirnya mendapatkan kedamaian yang dia cari selama bertahun-tahun. Setelah kepergian Ratih, Bayu kembali ke pos jaga untuk mengumpulkan barang-barangnya. Ia membawa tas ransel kecil yang berisi pakaian, perlengkapan sehari-hari, dan beberapa barang keramat yang dibeli untuk melindungi dirinya dari teror gaib. Di sudut ruangan, ia menemukan lampu senter yang sering digunakan selama patroli malam. Lampu itu sudah rusak, tapi bagi Bayu, lampu senter itu adalah simbol perjuangannya selama di pabrik tua ini. Dia duduk di kursi panjang yang sering digunakan para satpam untuk tidur siang. Pikirannya melayang ke semua kejadian yang telah dialami, pertemuannya pertama kali dengan Ratih, penemuan kerangka dan barang-barang miliknya, konfrontasi dengan para pelaku, hingga pengungkapan kebenaran yang membawa keadilan bagi Ratih. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, tapi juga sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya. Ia belajar banyak hal selama di pabrik tua tersebut, belajar tentang keberanian, tentang keadilan, dan tentang pentingnya mendengarkan suara-suara yang sering diabaikan dunia. "Kamu sudah kuat banget Bayu," gumamnya pada dirinya sendiri. "Kamu sudah berhasil." Pagi harinya, Bayu meninggalkan pabrik tua dengan langkah mantap. Matahari pagi yang cerah menyinari jalan-jalan desa Tulangan, membuat suasana terasa lebih hangat daripada biasanya. Udara segar dan aroma tanah basah membuatnya merasa seperti sedang memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia naik bus yang akan membawanya kembali ke Jawa Barat, tempat ibunya tinggal. Selama perjalanan, ia memandangi pemandangan di luar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ada satu hal yang terus terngiang di benaknya, senyum Ratih yang damai saat mereka berpisah tadi malam. Bayu tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan wanita itu. Ratih bukan hanya korban kejahatan yang mengerikan, tapi juga simbol perjuangan untuk keadilan. Tamat.